Shalom, selamat malam. Kita jumpa lagi di dalam ibadah KPK online pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk pertolongan Tuhan sehingga kesempatan ini kembali datang. Kami bisa beribadah secara online, dan biarlah melalui KPK online ini kami diberkati, kami ditegur, kami dikuatkan melalui firman Tuhan. Kau pakai hamba-Mu yang kecil ini sebagai sarana firman Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, sekali lagi shalom, selamat malam. Dan hari ini kita kembali melanjutkan apa yang sudah dikupas di KPK sebelumnya. Yaitu kita belajar dari Lukas 14 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Jadi hanya 3 ayat saja. Tapi sebelum masuk ke situ, kayaknya saya harus mereview 2 minggu sebelumnya. 2 minggu sebelumnya, kebetulan saya juga yang bicara, kita belajar dari menyembuhkan pada hari Sabat, ya. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Ya, ceritanya adalah Tuhan Yesus diundang ke rumah salah satu pemimpin orang Farisi. Ya, diundang makan-makan tentunya ke orang Farisi. Dan ketika sedang dalam acara itu, ada orang yang sakit dan itu hari Sabat. Dan Tuhan Yesus langsung bilang nih, boleh gak nih saya nyembuhin orang pada hari Sabat, ya? Karena orang Farisi selalu mempermasalahkan Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, ya. Dan tentunya Tuhan Yesus tidak mau berhenti berbuat baik, walaupun itu membuat orang Farisi selalu punya bahan untuk menjelek-jelekkan Tuhan Yesus, ya. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit itu pada hari Sabat. Nah, kemudian minggu yang lalu kita bicara ketika Tuhan Yesus sudah selesai dengan menyembuhkan orang pada hari Sabat. Rupanya Tuhan Yesus nggak selesai sampai situ. Tuhan Yesus mulai ngoncei dalam bahasa Jawa, ya, mulai mengkritik orang-orang Farisi yang pada waktu itu makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yang pertama yang dikritik adalah apa? Yaitu kalau duduk, jangan duduk di tempat yang terhormat dulu langsung. Siapa tahu ada yang lebih terhormat. Ini bicara tentang kesombongan. Orang-orang Farisi yang sombong, yang merasa dirinya harus number one, harus yang paling dihormati, harus yang paling didengar, sehingga mereka biasanya duduk di tempat-tempat yang paling terhormat, ya. Padahal belum tentu mereka itu dihormati oleh si tuan rumah. Lebih baik duduk di tempat yang biasa, ya, sebagai tamu biasa, sehingga ketika tuan rumah mengetahui bahwa kita duduk di tempat yang biasa, tuan rumah bisa bilang, jangan di sini, masuklah lebih dalam, tempat VIP. Wah, ini satu kebanggaan. Daripada kita duduk di VIP, diusir, disuruh duduk di tempat biasa, mendingan duduk di tempat biasa, nanti kita bisa duduk di VIP. Siapa yang meninggikan diri direndahkan, sedangkan siapa yang merendahkan diri ditinggikan. Itu maksudnya. Jadi orang Farisi dioncei yang pertama tentu bicara tentang kamu tuh sombong, ya. Kalian itu sombong. Nah, yang kedua, Tuhan Yesus ngoncei lagi nih. Tuhan Yesus kembali mengkritik orang Yahudi, yaitu melalui ayat 12 sampai ayat 14. Saya akan bacakan, ya. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, yaitu orang Farisi tadi, ya. Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, pesta nih, makan-makan nih, ya, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasannya. Jadi rupanya orang-orang Farisi, boleh saya jujur, seperti kebanyakan kita, ya, ini banyaknya mengundang. Kalau mereka lagi pesta, lagi makan-makan, mereka banyaknya mengundang orang-orang yang kaya, ya. Nggak ada salahnya dengan mengundang orang yang kaya, tetapi rupanya ada maksud tertentu
malu bagi orang-orang Farisi ini. Apa dikatakan bahwa karena mereka akan membalasnya dengan mengundang. Jadi, aduh ya, saya lihat ini siapa namanya Bu Sugeng nih. Waduh, Bu Sugeng duitnya banyak ya. Suatu hari saya undang deh Bu Sugeng makan bakso ya, supaya suatu hari nanti Bu Sugeng bisa membalas ya, atau gantian traktir saya nggak cuma bakso ya, tetapi yang lebih mahal dari bakso. Jadi rupanya orang Farisi ini ketika mereka memberi itu, mereka sebetulnya nggak memberi dengan ikhlas, tetapi mereka memberi dengan tujuan mendapat jauh lebih banyak ya. Dan jujur saja kebanyakan kita begitu ya. Kalau yang undang kita orang, maaf ya, sederhana, berapa ngamplopinya tanda kutip ya, berapa nih kalau pas ada yang bisa mantu begitu, berapa nih ngamplopinya, kita lihat ya 50 lah ya, karena kondisinya memang biasa aja gitu. Tapi kalau yang ngundang ini Pak Menteri, waduh, kita kasihnya 2,5 juta ya. Ya, sedangkan tetangga kita yang sederhana, kita ngasih amplopnya berapa, 50.000. Kenapa? Kita mikir, oh ini Pak Menteri ya. Kalau kita kasih banyak, bisnis lancar ya. Artinya ketika kita memberi sesuatu, kita nggak melihat bahwa sebetulnya Pak Menteri butuh duit nggak sih, gitu ya. Sebetulnya tetangga kita yang jauh lebih membutuhkan sebetulnya. Tetapi kenapa kita memberi lebih banyak kepada orang-orang kaya? Karena dengan kita memberi orang-orang kaya, kita punya misi khusus, kita punya tujuan tertentu supaya mereka membalas apa yang sudah kita berikan. Makanya kita jor-joran. Kalau ada orang kaya yang ulang tahun, waduh, kita beliinnya malah barang-barang mahal, ya. Aneh, ya. Orang kaya sudah punya barang-barang mahal, nggak perlu mereka. Kalau kita diundang orang kaya, nggak perlu kasih duit, ya, nggak perlu kasih hadiah, ya. Tapi kalau orang-orang miskin, nah, kita perlu kasih hadiah, karena mereka memang memerlukan hal itu. Nah, ini pas banget dengan ayat 13. Tetapi apabila engkau, ini sarannya Tuhan Yesus, tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Ya, jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang tanda kutip ada di daerah pinggiran dalam komunitas, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang miskin, orang-orang yang nggak mampu membalas. Ya, ingat tadi tujuannya orang Farisi memberi, kebanyakan mereka untuk mendapatkan lebih. Ya, dan sayangnya banyak di antara kita begitu. Karena ini juga, maka dari itu ini ayat juga perlu, dan ini bermaksud untuk ngoncei kita juga, ya, mengkritik kita juga. Kalau mau, berilah kepada orang-orang tadi itu, orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, orang-orang buta. Dan ayat 14, dan engkau akan bahagia. Ini menarik ya. Dan engkau akan bahagia. Saya baca dulu ya satu ayat komplit. Karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Ya. Jadi menariknya apa? Engkau akan berbahagia. Berarti rupanya kalau kita memberi kepada orang-orang kaya, kita memberi, maaf ya, bukan orang kayanya yang jadi masalah, tapi ketika kita memberi dengan tujuan mendapat lebih, kita memberi dengan tujuan untuk dapat untung, maka tidak ada kebahagiaan di dalam pemberian kita. Kenapa bisa begitu? Karena ketika kita memberi dengan maksud tertentu, ketika kita memberi dengan tujuan tertentu, yaitu mendapatkan lebih, maka kita punya harapan kepada manusia. Kita punya harapan bahwa suatu hari nanti orang yang kita beri akan memberi kita. Ada harapan bahwa orang yang sudah kita didik, sudah kita latih, sudah kita benerin lah gampangannya, sudah kita bawa kepada Kristus sekalipun, kita punya pikiran bahwa suatu hari dia akan membalas kita.
Ketika kita menginjili seseorang, ya hidupnya kacau, hidupnya nggak karu-karuan di luar Tuhan, kita bawa dia kenal Kristus, dan dia akhirnya berubah menjadi orang pribadi yang baik, hidupnya sukses. Kita mulai berharap. Dan ketika kita berharap kepada manusia, firman Tuhan bilang, celakalah orang yang berharap kepada manusia. Ya, artinya kita harus siap-siap kecewa. Kita tidak akan bisa menikmati hidup kita lagi. Karena apa? Kita terus berharap kapan ya orang itu membalas kebaikan kita. Kapan ya orang itu balas beri kado ya. Kapan ya orang itu balas kita untuk traktir. Kalau saya kemarin traktir di restoran A, waduh, apa ya yang kira-kira dia balas untuk mentraktir saya? Restoran mana ya? Pasti lebih dari itu ya. Sehingga pikiran-pikiran itu mengganggu kita dan mengurangi kebahagiaan kita. Kebahagiaan apa? Kebahagiaan memberi. Firman Tuhan bilang apa? Berbahagialah, lebih berbahagia dia yang memberi daripada yang menerima. Ya. Tapi kalau kita memberinya dengan tidak ikhlas, memberinya dengan harapan akan diberi lebih, maka pikiran-pikiran itu tadi akan membuat kebahagiaan kita hilang. Tuhan berkata, berilah, dan sudah, jangan berharap itu kembali. Maka kita akan berbahagia. Gak percaya? Lakukan. Ya. Lakukanlah apa yang firman Tuhan sampaikan. Cobalah engkau memberi kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang cacat, kepada orang-orang lumpuh, dan kepada orang-orang buta, yang mereka tidak mungkin bisa membalas kebaikanmu. Kenapa? Karena Tuhan dengan segala rancangannya yang ajaib, ketika kita memberi kepada si A, nggak tahu gimana, Tuhan itu luar biasa. Maka bisa jadi ada B, C, D yang ganti membantu kita. Si A tidak membantu kita karena memang dia tidak bisa membantu kita. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa siapa yang bermurah hati akan diberikan kemurahan. Ya, ketika kita mau memberi dengan ikhlas, memberi tanpa maksud dan tujuan tersembunyi, maka pintu-pintu surga, berkat-berkat akan turun atas kita. Dan saya yakin dan percaya ini berlaku dalam segala bidang. Ya. Contoh, tadi saya bilang, ketika kita membawa seseorang yang belum percaya kepada Tuhan, kemudian kita bawa dia mengenal Kristus, tumbuh imannya, kehidupannya jadi baik. Jangan berharap dia membalas kebaikan kita. Jangan berharap. Kenapa? Bisa jadi dia lupa dengan kebaikan kita. Nggak masalah. Tetapi ingat, kita lakukan itu dengan ikhlas. Maka Tuhan dengan segala keajaibannya, Tuhan bisa kirimkan orang-orang yang memberikan kita kemurahan. Orang-orang yang membantu kita ketika kita dalam kesulitan. Ya. Begitu juga ketika kita menjadi seorang ayah dan ibu, parents, menjadi seorang tua. Jangan kita berharap, oh kalau anak saya didik, saya sekolahin yang mahal. Harapannya supaya besok dia akan memberi saya uang. Ketika saya sudah pensiun, anak saya yang akan dalam tanda kutip ngopeni saya, ya. Ya bersyukurlah kalau memang begitu. Tetapi ingat, kalau kau berharap kepada manusia, anakmu manusia bukan? Manusia kan? Kalau kau berharap kepada manusia, ya manusia itu akan mengecewakan, ya. Karena itu hilanglah kebahagiaanmu. Tetapi ketika engkau mau memberi kepada anak-anakmu, saya mau sekolahin kamu nak, saya mau kasih kamu modal supaya engkau bisa terbang tinggi. Udah nggak usah mikirin papa mama, ya. Sudah, kalau engkau begitu, Tuhan yang gerakkan hati anakmu, Tuhan yang gerakkan hati orang-orang di sekitarmu untuk memberikan engkau kemurahan. Itulah rahasia Tuhan. Ketika kita mau memberi dengan rasa ikhlas, tidak punya tendensi apapun, maka Tuhanlah
yang akan membukakan tingkap-tingkap langit. Amin. Ya. Bapak Ibu, hari ini ada yang ulang tahun, yaitu Pak Elisa. Ya, selamat ulang tahun untuk Bapak Elisa. Engkau terus jadi ayah yang hebat, jadi suami yang mantap buat Ibu Eri sebagai pendamping hidup ya. Dan mari kita berdoa menutup ibadah KPK dan sekaligus juga berdoa untuk Bapak Elisa yang berulang tahun pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk teguran kepada Farisi tetapi juga kepada kami. Ampuni kami ketika kami hanya memberi kepada orang-orang yang kami harapkan bisa balas memberi. Memberi kepada orang-orang yang kami harapkan membantu kami di kemudian hari. Ampuni kami Tuhan, kami mau belajar dari teguran firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kami bisa memberi dengan segala keikhlasan. Karena kami tahu ketika kami memberi tanpa berharap apapun, maka kebahagiaan itu akan tetap ada di dalam hati kami. Dan kami yakin dan percaya bahwa kami akan diberkati bukan melalui orang-orang, tetapi karena kami punya Tuhan yang akan memberkati kami. Jangan biarkan kami berharap kepada manusia, tetapi ajar kami berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Elisa, Pak Elisa yang hari ini berulang tahun. Engkau sudah percayakan 2 putri kecil yang lucu-lucu di dalam keluarga kecilnya. Kami berdoa Tuhan berkat yang daripada Engkau terus melingkupi keluarga kecil ini. Engkau yang perkuat ikatan kasih antara Elisa dan istrinya Eri, sehingga semakin hari semakin terbentuk sebuah keluarga yang memancarkan kasih Allah. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pekerjaan Pak Elisa, untuk kesehatan keluarga, Engkau juga yang akan tambah-tambahkan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.